Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas lagi tentang pariwisata Korea bersama Torik Cetar. Nama konten ini adalah Korean Tourism with Torik Cetar atau pariwisata Korea bersama Torik Cetar gitu. Oke, nah di video kedua ini mungkin kalau kalian ada yang bingung, video kedua emang video pertamanya apa? Video pertamanya udah gue upload. Jadi video pertama yang kemarin itu gue ngebahas tentang sejarah perkembangan wisata pertama kali. Itu video gue yang pertama. Dan sekarang kalau kalian sudah mengklik video ini adalah video kedua dengan temanya adalah tonggak awal perkembangan pariwisata di Korea Selatan. Oke, masih tetap tema yang sama, yaitu pariwisata Korea bersama Torik Cetar. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya. Dan sebelum gue akan ngebahas tentang pariwisata tonggak awal, gue ingin memberitahukan kepada kalian bahwa di sini memang gue membacakan materi atau skripnya baca lewat teks karena gue takut salah menyampaikan informasi kepada kalian. Jadi insya Allah informasi ini valid dan juga kalian tidak akan salah-salah informasi yang disampaikan oleh Torik Cetar. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama nih, tonggak awal perkembangan pariwisata Korea Selatan dimulai sekitar tahun 1960-an. Diawali kepemimpinan Presiden Park Chung-hee pada tahun 1961, membuat undang-undang promosi pariwisata dengan mendirikan International Tourism Corporation atau ITC, ya, International Tourism Corporation. Terus berikutnya, Presiden Park Chung-hee ini memperhatikan bahwa pariwisata adalah salah satu sumber penting pendapatan negara melalui mata uang asing untuk pertambahan modal memperbaiki negara Korea Selatan setelah masa perang tahun 1950 sampai 1953. Walaupun International Tourism Corporation ini sudah berdiri, pendapatan melalui sektor wisata tidak menguntungkan begitu banyak pada saat itu. Karena Korea Selatan saat itu adalah negara miskin yang tergantung bantuan dari Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1970-an perekonomian Korea Selatan berubah dari yang negara miskin menjadi negara berkembang pada tahun 1970 ya. Dan berbagai infrastruktur pariwisata mulai meningkat. Perkembangan transportasi yang mendukung pariwisata mulai memadai dengan dibukanya kereta bawah tanah Metropolitan Seoul pada tahun 1975. Kereta bawah tanah di Korea Selatan sudah ada loh dari tahun 1975. Yang menempuh jarak dari Seoul dan juga Busan kurang lebih dari 5 jam, yang merupakan langkah besar mendukung wisata pada saat itu. Terus pada akhir tahun 80-an, pertumbuhan pendapatan rata-rata Korea Selatan meningkat, yang tadinya 11% menjadi berapa? Ini sungguh amat besar sekali teman-teman. Yang tadinya 11% menjadi 77,1% per tahun, ya. Wow. Membuat masyarakat Korea mulai menggemari memiliki mobil pribadi sehingga banyak orang yang memiliki uang dan waktu luang untuk berpergian ke seluruh negeri. Tujuan wisata utama pada saat itu adalah destinasi wisata yang dibangun pemerintah seperti Pantai Hyundai di Busan dan juga Kuil Bulguksa di Gyeongju. Nah, pada saat itu juga dibuka nomor layanan darurat Il-Il-gu atau 119. Mungkin kalian udah pernah ya nonton di drama gitu ya, kayak Il-Il-gu Jonwa Pali gitu, kayak telepon cepetan Il-Il-gu 119 gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan antara pemadam atau bisa juga di Il-Il-I itu untuk nomor memanggil bantuan darurat ambulan. Nah, untuk layanan polisi dan juga untuk layanan polisi. Hal ini dibuat untuk membantu kepada warga negara lokal serta warga negara asing yang ada dan berkunjung ke Korea Selatan pada saat itu. Jadi kalau butuh bantuan emergency, jadi ada nomor teleponnya Il-Il-gu atau Il-Il-I. Terus, hal lain juga mendukung perkembangan pariwisata Korea adalah diadakannya Olimpiade musim panas yang diikuti 160 negara pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Kesuksesan itu juga membantu Korea Selatan menjadi tuan rumah acara global termasuk FIFA di tahun 2002 yang lalu, yang menjadi bagian promosi pariwisata negara Korea Selatan pada saat itu. Nah, terus kita lanjut lagi. Menurut ada namanya pakar gitu ya. Menurut namanya siapa nih? Ku 2003 dalam penelitian Byung Yun Choi dijelaskan bahwa pada 1 Januari 1983 untuk mencegah keluarnya modal dari dalam negeri ke luar negeri, maka pemerintah Korea Selatan memberlakukan peraturan dan mengizinkan warganya ke luar negeri dengan persyaratan khusus seperti para pemohon visa harus memiliki tujuan khusus. Jadi nggak boleh asal kayak
ngajuin visa tuh ya cuma untuk main-main gitu loh. Jadi harus ada tujuan khususnya, kayak bisnis, perjalanan bisnis, atau kuliah di luar negeri kayak gitu. Sedangkan visa untuk liburan dan tamasya tidak dikeluarkan pada saat itu. Nah, terus kebijakan itu tuh berkembang dan memperbolehkan masyarakat ke luar negeri untuk persyaratan berusia di atas 50 tahun serta harus menyetor uang $1.600 dalam kurun waktu 1 tahun sebelum berpergian itu terlaksana. Nah, peraturan terkait pariwisata juga perjalanan warga ke luar negeri terus dilonggarkan sehingga Olimpiade pada tahun 1988 mempengaruhi berbagai keputusan pemerintah terhadap masyarakat yang ingin keluar negeri yang dengan tujuan berlibur gitu. Nah, terus berikutnya perkembangan kualitas pariwisata domestik terus dilakukan hingga tahun 2000. Baik itu berupa destinasi wisata yang terus dipopulerkan dan menyelesaikan permasalahan seperti kurangnya keramah tamahan orang tersebut, orang yang ada di tempat objek wisata itu gitu loh. Dan juga yang berhubungan dengan aspek pariwisata serta tingginya biaya untuk menikmati pariwisata domestik dalam negeri. Nah, pada era tahun 2000-an ini bermunculan paket-paket wisata dan maskapai penerbangan bertarif murah yang mengakibatkan banyak warga yang melakukan perjalanan wisata ke Cina dan juga Jepang, dan berdampak pada perkembangan budaya Korea Selatan ke negara tersebut untuk pertama kalinya di awal tahun 2000-an tuh. Nah, popularitas Korea Selatan terus berkembang melalui serial TV Korea dan musik populer hingga meluas ke Asia Timur dan juga Tenggara. Akibat perkembangan tersebut, meningkatnya jumlah wisatawan luar negeri yang mengunjungi Korea Selatan yang tumbuh hingga 10% per tahun. Jadi setiap tahunnya 10% tuh terus meningkat, dan dimulai dari awal tahun 2000-an semenjak visa itu sudah boleh dibuka untuk umum berpergian keluar Korea maupun orang yang di luar Korea datang ke Korea itu sendiri. Seperti itu pembahasannya mengenai tonggak awal perkembangan pariwisata Korea Selatan pada tahun 1960-an sampai tahun 2000-an. Oke, gimana? Sudah merasa tahu tentang awal-awal sejarah perkembangan pariwisata Korea, ya kan? Dan mungkin video ini sampai di sini dulu, karena nanti kita bakal lanjut lagi di video episode ketiga. Episode ketiga konten bersama Korean Tourism with Torik Cetar gitu. Oke? Mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan ditunggu video next berikutnya ya. Oke?